pernah mendengarkan. Loh kalau kayak use apa segala nanti kalau ditanya, wah belum pernah ini, belum pernah ini. Itu apa, satu hal sudah sangat konyol di mata saya kalau hal-hal kayak gitu. Ini kalau kayak gini, market tidak diimpuls, ya udah dia berarti rebound. Oke. Nah, ini kan kita volume harian ya. Kalau intraday kan volume harian, weekly ya forum ya apa volume mingguan gitu kan. Ya, harus ada logiknya market akan kemana nih gitu. Ya, jangan apa jangan transaksi tanpa logika. Kalau transaksi tanpa logika gimana ya, lost doll udahlah. Itu mingguan aja udah jelas-jelas suruh naik, ini kan suruh naik kan, tren mengatakan naik dan lain sebagainya. Kalau mau counter trend itu ada momentumnya, makanya untuk day trading itu saya nyari momentum yang bagus-bagus toh. Kalau kayak kalian ini nggak jelas apa, nggak tahu. Ya, wow, day trading, swing, scalping nggak jelas. Apalagi kayak Vivi ini kemarin buy di sini apa nggak mau tiar kamu? Kamu yang tak maki-maki kan buy di sini ini kan mau buy di sini nggak jadi. Aneh-aneh aja. Makanya harus punya strategi dulu, trading plan. Orang apa ya, materi yang sederhana. Bener-bener nggak tahu cara kalian mapping apa, ketika dikasih materi baru langsung lupa dan langsung wah ini itu konyolnya itu. Padahal semua itu kalau kalian bikin puzzle ya itu berurutan puzzle-nya, nggak pecah-pecah, digabungkan satu persatu menjadi satu bahan untuk evaluasi masuk marketnya. Ketika sudah ada konfirmasi ya kayak gini-gini kan bahan untuk evaluasi. This good signal. Ngapain masih pada pusing-pusing pelajarin ini itu. Saya ngomong A pingin B, saya ngomong C pingin Z. Alah alah, apa keinginan kalian ini apa nggak sesuai dengan kapasitas kalian, jadi harus sesuai ya. Dibiasakan dulu. Kenapa, ada siapa? Siapa? Baterainya nangis loh mas, dulu mas gini mas. Adiknya. Nah lanjutin teman-teman. Kalau kalian menemukan market itu, kenapa saya bilang votalitas, utamakan votalitasnya ya. Jadi transaksi middle swingnya nggak usah mikir, tinggal evaluasi di Jumat, konfirmasinya di Senin atau Selasa atau Rabu. Kalau dia bikin doji berarti kan hari Rabu baru buy. Itu namanya swing seminggu sekali. Harus ada logika. Iya saya minum, buka saya kayak lebih sering ya. Day tradingnya kalian harian kayak gini, masa maksudnya apa ya, gak ada, kalian itu gak punya rule blast ya, cuman gambar-gambar gak jelas, nganalisa kapan transaksinya tiap detik dianalisa. Itu logikanya kayak gitu. Coba kayak kamu Yus, jelimet banget itu kamu bikin grup apa, dormi apa, apakah ada eksekusi? Tidak ada. Evaluasi dan lain sebagainya. Halo cantik, sini mau om, sini coba ada simulasi dua anak ya. Itu mau Ini adiknya nyariin kakak. jadi harus ada rule-nya teman-teman. Kalau nggak ada rule-nya bahaya. Kayak gini kan udah jelas banget, weekly untuk swing juga suruh buy gitu kan, tinggal cari area entry-nya. Entry juga di retracement. Itu balik lagi ke retracement untuk mingguan. Itu logika
logikanya. Oke. Penjelasan intinya adalah yang bikin saya jengkelnya itu gak ada yang mudeng blas. Apa itu rectangle? Itu namanya order block. Ya, kalau dalam investor-investor raksasa, big player itu entry-nya itu pakai sistem kayak gitu, tapi nggak pakai impuls kayak gini. Mereka pakai volume, ya, ada base SND-nya juga. Ya, karena mereka toolsnya udah hybrid, itu yang alatnya otomatis itu auto chart, ya, auto chart itu alatnya otomatis. Order blocknya di mana, pending buy stopnya di mana, sell stopnya di mana itu udah ada semua. Meskipun ujung-ujungnya floating ribuan dolar. Karena kenapa ya? Karena kan sistem robotik ya, sistemnya robotik. Nah kalau kayak gini kan kita menganalisanya manual. Ya ini bukan kalian kayak gini untuk langsung buy ya gandem. Ini kan buat evaluasi. Terus evaluasi. Apa motonya? Emang kalian melihat cat langsung transaksi emang Vivi? Jangan, harus ada evaluasi, konfirmasi, baru transaksi. Saya nak jidat aja kalian baru kenal orang mau dinikahin langsung, itu logikanya. Mana sih hal-hal sepele, aplikasikan yang ada di kehidupan ke market. Ini kan hal yang sepele banget. Kenapa tadi saya ngetes kayak gitu coba? Saya ngelihat akun NQL yang grow itu beberapa orang. Apalagi kayak Sius itu 40 orang kamu doang yang nggak bisa. Kenapa? Karena kamu nggak ngelihat materinya. Di materinya saja bikin MQL itu jelas ada gambarnya, ada image-nya, apa yang harus dilakukan. Kamu pakai cara sendiri dengan logikamu. Itu kecerdasanmu. Udah jelas-jelas di materi ada, suruh di apa namanya, mana itu materinya. Maksudnya apa itu? Lah, gak usah lah, orang kamu udah dibahas dulu di atas impuls itu buy, di bawah impuls sell. Ini sekarang ada pertanyaan kayak gitu, suruh kerjain materi, gak ada yang becus belas kamu. Kalau ada yang baru langsung ditanyain, orang udah dijelasin masih nanya lagi. Saya paling gak suka, saya jelasin satu kali, ditanya berulang-ulang, di mata saya itu sebuah kebodohan yang hakiki. Kalau nanya sekali dua kali itu hal yang sangat wajar, sangat lumrah. Tapi kalau nanya 4 kali, saya langsung katakan stop, kamu goblok dan kamu tidak punya tulisan. Dan itu berlaku bukan hanya buat kamu, bisa tanya ke Mas Agun, itu berlaku untuk semua keluarga saya. Harus pahami baik-baik itu. Tanya cukup sekali, 2 kali, 3 kali. Kalau keempat kali ya gendeng. Bulanan, apa yang akan terjadi di bulan besok? Kamu juga, kalian bukan kamu, maksudnya harus kenal karakter gold. Karakter gold itu kalau telah mengalami breakout, hike, apalagi breakout, terus ada reversal, itu kan reversal ya. Kecenderungan dia itu tidak jelas ya. Tapi ini masih good lah, masih ada ini yang cuman bukan gak jelasnya itu marketnya bukan sideway terus, bukan, ada momentumnya dia sideway, cuman kecenderungan itu dia volatilitasinya setengah body ini aja nggak ada biasanya, tergantung dari impact si NFP-nya. Makanya saya NFP kan udah bikin image harga akan kemana dan kemananya. Itu kan market masih apa ya, di area sebelum menuju NFP. Ini apa ya, ini simple banget, kalian backtest lagi aja itu kan dibahas 2 kali pembahasan itu. Masa yang apa jauh pala Om Berry yang terakhiran bisa jawab, yang lainnya jauh kalau pakai logika bones ini itu. Coba perhatikan lagi, saya paper apa, jangan gold semua, gold tapi beda negara. Oke, kita rubah ke daily, katakan cara mengidentifikasinya dia nanti akan melanjutkan trennya, tidak mencari retracement, itu kecenderungan nih marketnya bagaimana.
Harus ada titik kecenderungannya, jangan bilang pasti di market. Oke, jangan pernah bilang pasti di market. Kecenderungan, pahami baik-baik itu kecenderungan. Mana ada, jadi dia mirip-mirip kayak bullish engulfin atau bearish engulfin, kayak moro gitu ya, moro buso gitu, itu mirip-mirip gitu lah. Kayak gini, ini mirip ini. Nah, ini kan ya good, ini kan berarti kan di atas si implus gitu ya. So, atau di bawah implus gitu ya, nanti kita lihat kan ada kecenderungan, terus kita evaluasinya pakai apa, pakai primary trendnya. Kalau kita rubah ke one horse seperti ini, kita bisa tambahkan alat bantu apa, kita mau pakai apa, contohnya pakai BR. Nah, seperti ini. Jadi ketika market akan menyentuh level, ini juga sama ya di gold Australia, dia juga kena impactnya ya. Lihat, perhatikan baik-baik. Ini kayak gini, kalian kalau dalam hukum indikator standar yang tanpa logika, yang kalian coba baca PDF di Google, ini suruh sell kalian. Dengan adanya impuls, kalian itu harus mengidentifikasi ini bisa langsung naik kalau ini posisinya BPR di atas 20, minus 20. Kalian backtest saja. Ada kecenderungannya. Pendukungnya apa? Tren primarinya uptrend. Ini kalian baca di guru-guru kalian, siapa itu kemarin malam ya sini, saya backtest ini aja melongo dia. Iya, hukumnya sell, betul sell. Oke, betul sell hukumnya, tapi kan aktualisasi di market itu sebabnya saya meracik implus, karena indikator itu sifatnya itu hanya membantu. Jangan saya apa ya, gak logik banget loh, orang udah dijelasin tuh bisa, kecuali penjelasannya berubah itu baru. Penjelasan sama semua masa suruh diulang-ulang terus, ulang-ulang terus, kan konyol banget ya gitu. Perhatikan baik-baik itu, kalian bisa pakai VPR itu sangat beresiko. Cuman ketika dia udah membreakout level retest, itu baru kalian masuk ke penjelasan kalian tadi tuh ABCD ngalor itu. Kecenderungan lebih kuat lagi karena berarti kan menembus level resisten. Kalau di bawah berarti menembus level yang sebelum kita sebut itu adalah level retest. Oke, nah itu udah nggak di retest lagi, itu langsung di breakout. Udah kecenderungan. Bagaimana kalau dia berhenti di impuls luar gitu loh? Ada impuls luar, emang saya udah pernah ajarkan ke kalian enggak? Belum. Ngapain transaksi di impuls luar? Logikanya kayak gitu. Bahasa kasarnya belum diajarin naik motor, kalian naik motor apa nabrak orang? Jadi sesuai rule aja, pelajari perlahan. Coba di Sanva teori 37 pertanyaan aja belum ada kayaknya. Siapa yang udah? Baru Hendra, Dian, siapa itu, Painem, Vivi, 35 pertanyaan. Orang bikin pertanyaan aja kalian nggak bisa, apalagi kalian jawab pertanyaan. Itu logikanya itu. Sekarang berapa makhluk yang ikut? Rekam, makanya di record terus ditulis. Jangan cuma main digital, kalau lupa itu pasti aduh kacau banget teman-teman. Serius, jangan sampai saya balik kayak guru saya loh, jadi murid saya loh. Kenapa? Ya karena melakukan banyak kesalahan. Kesalahan-kesalahannya adalah hal yang kecil, yang artinya itu menandakan diri kita teledor.
tes yang lainnya. Enggak ya, enggak di bawah M plus, enggak di atas M plus. Apa mata saya yang saya lihat? Di atas M plus harus buy. Di bawah M plus itu ya. Ini di sini harusnya buy. Karena ini di sini harusnya sell. Primarinya buy. Sebabnya dia turun dulu mencari pijakan. Pijakannya sesuai hukum support dan resisten. Dari level 1 maka harus ke level 0,5 atau ke level 1. Tapi di level 0,5 kan udah di reject, ya udah tinggal buy. Ampun ih. Makanya jangan terlalu banyak apa ya. Kalau kalian backtest itu jangan pas lagi kalian mau transaksi pakai akun demo. Yang namanya backtest itu kalian evaluasi. Marketnya bener nggak sih ini? Bener nggak sih ini? Ketika mau transaksi kalian mapping, baru action di market, bukan mapping doang nggak transaksi, percuma. Ya karena ada mentalnya kalian di market. Percaya aja ucapan saya. Yang ada kalian cuma gambar-gambar doang, tahu-tahu kalian muntabeh dari market. Mundur tanpa berita dari market, menyerah. Pahami itu. Banyak trader itu cuma tiap hari utak-atik tapi nggak transaksi. Strateginya apa? Day trading. Lo kenapa nggak transaksi? Gak nemu momen hari besok. Strateginya apa? Day trading. Kenapa nggak transaksi? Gak nemu momen. Nah ini strategimu apa yang dikemas dalam day trading? Kalau tiap hari nggak nemu momen, apakah moving average? Ini apa mereknya pairnya? Yang lagi aktif berjalan harusnya apa ya? Sini pertanyaannya itu ya, kenapa dia turun gitu? Ini udah logik banget lah ya, logik banget. Ini emang berapa? Kalau nggak ada logikanya nggak usah dipelajari strategi ini gimana sih? Udah jelas banget orang ada dead cross, golden cross aja yang dipakai. Apa itu? 3421 ya. 3421 berarti berapa? 1,618 ya. 1,618. 23-nya temennya 6,18. Di level retest nggak mampu break ya, so dia hukumnya harus down ya. Udah logik dia, tapi dia punya hutang harus ke 0,618. Alasannya ini harusnya ke ini
harusnya ke 1,618 dan 0,618. Namun sebelum ke 1,618 tidak mampu meretes hingga akhirnya dia nggak bisa nggak bisa menembus level resisten, berarti kan 100% resisten. So hukumnya ya dia mundur harus kemana gitu logiknya dia mundur harus kemana, harus ke 0,5 kan parkirnya di satu marketnya ya, di satu. Kalau kita tambahkan Fibonacci secara rinci, nanti ketahuan dia parkirnya di mana. So, marketnya harus ke mana. Namun harus diingat, ada beberapa hukum. Di sini, market mengalami golden cross. Di sini, mengalami golden cross. So, kemungkinan dia turun hanya mencari retracement. Kenapa bisa? Ya, karena 21 dan berapa? 89 mengalami golden cross. Oke. Hukumnya apa? Baik kan, berarti dia mencari pijakan, terus dia naik menuju ke target pertamanya itu 1,618. Oke. Impulsnya nggak ada. Sebentar. Koma 76. Oke. Dulu. Salah nulis saya. Nah, 2 menit lagi ya. Saya mau ini. Nah, ini tepat di retracement ya. Kenapa dia naik gitu? Logiknya apa? Kenapa dia naik gitu? Harus ada logiknya juga kan. Ya, karena di sini didorong oleh si 21 dan 89. Itu kan memicu bilangan ya menjadi 0,236 dan berapa ya? 4,236 dan 1,23 ya 1,236 0,764 dan seterusnya. Lipatan bilangan yang sama itu berlaku menjadi support dan resisten kuatnya ketika ini mengalami golden cross atau cross. Oke. Nah, hukumnya yang plus tadi apa gitu kan. Itu kan di atas impuls. Hukumnya apa? Buy. Terus diingat apa? Ya pasang stop loss plus. Kenapa? Ya itu perhatikan, orang nggak bisa nembus 100 kok. Logiknya gitu. Apa kalian tetap buy? Harus ada logik dong. Ya nggak? Apa iya sih ya? Ya berarti otaknya kan nggak dipakai kalau udah ngeliat itu di reject 100. Terus buy gitu. Logiknya gitu. Oke. Nah, ini kecenderungan market buy. Buy yang pertama adalah open di atas impuls. Oke, open dan close di atas impuls pas. Dan dia nggak bisa menembus level 100, so dia harus down dulu mencari pijakan. Nah, itu di level 0,764 udah di reject, boleh kita buy bam gitu logiknya ya. So nanti take profit di mana gitu ke 1,618. Namun kalau buy di 0,764 apakah itu safety gitu? Harus ada logis dong. Wah, kayaknya nggak safety dia. Jadi harus ada tolak ukurnya. Jangan cuma melihat hukum bounce dan breakout langsung masuk market. Itu juga sangat riskan, sangat berbahaya. Ya, meskipun ini sangat nurut, sangat ini kan indah banget ya dari buy, reject, sell gitu kan logiknya ini seperti itu ya. So ini ya harusnya gitu ya. Nanti dia naik besok dia. Kalau nggak nanti ya besok. Kenapa dia turun? Harus ada logiknya juga.
Suaranya kok hilang. Tidak mampu menembus denial gitu ya. So ya udah hukumnya sel kan gitu. Jadi harus ada logiknya. Ini hukumnya mau naik nih gitu kan. Ada nyari pijakan nggak dia ya gitu. Logiknya gitu. Kita verifikasi dulu. Indikator itu kan buat alat bantu. Nah di sini langsung di breaknya udah di sini ya, bukan belum di open market. Perhatikan baik-baik ya, bukan di sini. Coba di sini dia ke atas, terus di atas, ini kecenderungan ini lanjut bisa menembus ya, karena sudah ada tekanan di impulsnya. Cuman ketika close market aja dia sudah menyuruh down dulu gitu kan. So makanya pas dia naik kata si market turun dulu gitu kan. Ngapain ada denial-nya Om San gitu. Oh yaudah turun yuk gitu katanya. Udah turun dia reject. Nanti udah dia modal mandir kan, sit buy. So ketika sit buy seperti itu kecenderungannya dia membuat tekanan ya. Kenapa harus membuat tekanan? Karena harus ada ledakan ya. Ledakannya itu adalah volatility. Walah, kurang miring teman-teman. Oke. Ini apa gitu? To break ya. Break, so dia sell ya. Kan itu bearish ya. Karena nggak mampu menembus denial, sedangkan denial udah di reject beberapa apa namanya candle ya, dari awal market sampai sekarang ini mau naik aja kemungkinan dia reject lagi, nanti turun lagi. Tapi kalau dia bisa breakout ya good berarti kan. Jam banyak jam 13 MT4 harus ada logiknya teman-teman ya. So di BPR juga udah gitu baik. Meskipun ada meskipunnya, di sini kita mengevaluasi, oh iya baik gitu. Ya jangan langsung buy, harus evaluasi lagi. Oh itu bounce apa enggak ya, di breakout enggak ya, itu pentingnya stop loss. Kalau pengen langsung transaksi saya nak jidat, itu pentingnya stop loss. Orang hukumnya udah tahu kan, katanya kalian udah khatam golden cross, dead cross, jadi pengen ngelangkah mempelajari yang lain. Ya berarti kan harusnya udah paham dong, bounce, breakout, rebound, retracement, retest, itu harus paham. Kelebihan 4 menit. Besok kita live streaming lagi ya. Tolong benar-benar materi-materi yang saya bagikan jangan asal ya. Gak ini banget loh, apa gak, mana ini si dibaca Yus di sini kan dengan jelas tuh ada cara-caranya bikin MKL. Kok bisa satu grup kamu doang yang nggak bisa gitu loh? Ini yang bermasalah MKL-nya apa orangnya? Itu pertanyaannya di situ. Diskusi sama teman-temanmu. Oke, next kita bahas materi lagi ya. Ini udah kelebihan waktunya 4 menit. Selamat malam, selamat beristirahat.